Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Prasetya dari Prodi Geografi 2020 Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 20104163100022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis iklim untuk menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum menjelaskan tentang jenis-jenis iklim, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian iklim secara singkat. Seperti yang ada di slide, iklim merupakan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur iklim sebenarnya sama dengan unsur penyusun cuaca. Pembentukan iklim suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah tentu saja memiliki iklim yang berbeda-beda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Nah, untuk gambar yang di bawah, gambar bumi, itu adalah pembagian jenis iklim berdasarkan wilayah secara umum. Untuk yang paling atas berwarna kuning, itu adalah iklim kutub. Tentu saja iklim kutub berada di kutub utara dan yang di paling bawah kutub selatan. Kemudian yang berwarna biru adalah iklim sedang atau bisa juga disebut iklim tengah. Kenapa disebut iklim tengah? Karena batasannya tidak jelas antara iklim kutub maupun iklim subtropis. Ini terletak di bawah iklim kutub. Kemudian yang berwarna hijau adalah iklim subtropis. Kemudian yang berwarna ungu yang sering kita kenal dengan iklim yang ada di Indonesia juga yaitu iklim tropis. Kemudian kita lanjut, mungkin ada teman yang masih bingung, apa sih perbedaan iklim dan cuaca? Untuk iklim adalah kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah yang ditentukan dalam rentang waktu yang sangat lama. Seperti yang disebut tadi, rata-rata berdurasi 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, kalau cuaca, misalnya di Banjarmasin, ketika pagi hari cuacanya sangat cerah, namun ketika siang hari tiba-tiba berubah menjadi hujan. Nah, itu kan dalam kurun waktu yang singkat. Sedangkan kalau iklim, contohnya adalah misalnya rata-rata cuaca di Indonesia dalam 1 tahun, atau curah hujan di Indonesia dalam 1 tahun. Begitu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, jenis-jenis iklim. Jenis-jenis iklim ini kita bagi dalam kategori yang lumayan banyak. Yang pertama, berdasarkan lingkup ruang, skala, dan waktu. Secara umum, meteorologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, meteorologi mikro, yang kedua, meteorologi meso, dan yang ketiga, meteorologi makro. Nah, untuk meteorologi mikro mempelajari fenomena cuaca dalam skala kecil, dalam ukuran orde meter, serta ukuran menit. Sedangkan meso berada di atas mikro. Skala meteorologi terjadi pada area kurang dari 20 km, dengan waktu terjadinya beberapa menit hingga beberapa jam. Kemudian yang ketiga, meteorologi makro. Nah, untuk yang makro, skala makro tentu saja lebih besar. Bahkan di dalamnya masuk skala sinoptik berada pada area hingga ribuan kilometer yang menjadi hingga terjadinya bisa beberapa hari. Di bawah ini ada gambar tentang contoh-contoh pembagian meteorologi. Nah, untuk meteorologi makro itu adalah contohnya golakan angin yang terjadi karena perbedaan ketinggian bangunan. Kemudian untuk meteorologi meso contohnya adanya pusaran angin atau angin puting beliung yang biasanya terjadi beberapa menit hingga beberapa jam. Kemudian meteorologi makro. Nah, contohnya adalah angin tornado, gelombang panas, bahkan angin monsun yang terjadi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Di sini ada iklim prasejarah, iklim sejarah, iklim kuartener, iklim ruangan, iklim meso, iklim mikro. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu adalah pembagian iklim berdasarkan waktu, yaitu iklim prasejarah, iklim sejarah, dan iklim kuartener. Sedangkan yang di sebelah kanan merupakan iklim yang dibagi berdasarkan skalanya, seperti yang di awal tadi. Namun ini penjelasan tentang iklim, bukan meteorologi. Nah, untuk berdasarkan skala dibagi menjadi tiga juga, iklim mikro, iklim meso, dan iklim ruangan. Untuk penjelasannya kita lihat di slide yang selanjutnya. Untuk iklim prasejarah. Iklim prasejarah merupakan iklim zaman dahulu yang penetapannya didasari oleh cerita-cerita sebelum ditemukannya fakta sejarah. Kemudian iklim sejarah merupakan iklim yang penetapannya juga didasari pada cerita-cerita, namun terdapat pada tulisan atau benda sejarah. Sebenarnya iklim prasejarah dan iklim sejarah ini hampir sama. Yang menjadi pembeda adalah iklim sejarah, cerita-ceritanya bisa ditemukan di benda-benda sejarah atau tulisan-tulisan sejarah. Misalnya tulisan-tulisan di gua, atau di prasasti, atau di peninggalan-peninggalan sejarah. Sedangkan iklim kuartener. Nah, ini berbeda dari dua iklim di atas, karena iklim yang ditetapkan sudah berdasarkan data-data dan ilmu, di mana data zaman kuartener menggunakan data lapisan bumi, atau yang bisa kita sebut dengan geologi. Kemudian, penjelasan tentang iklim berdasarkan skala. Yang pertama tadi kan ada iklim mikro. Untuk iklim mikro adalah iklim dengan skala kecil dalam ukuran panjang orde meter dan ukuran waktu atau menit. Sedangkan iklim meso tentu saja iklim dengan skala yang lebih besar dari iklim mikro dan dalam ukuran panjang orde kilometer dan ukuran waktu orde jam atau lebih. Sedangkan iklim ruangan adalah iklim yang dibuat pada ruangan tertutup. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang iklim berdasarkan wilayahnya. Di sini iklim berdasarkan wilayah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada iklim kutub, yang kedua ada iklim tengah, yang ketiga ada iklim subtropis, yang keempat ada iklim tropis, dan yang kelima ada iklim khatulistiwa. Nah, untuk iklim kutub dari namanya kita sudah tahu iklim kutub atau yang lebih kita kenal dengan iklim dingin. Untuk ciri-ciri iklim kutub tentu saja memiliki suhu yang sangat rendah. Menurut Köppen, suhu paling tinggi berada di 2 derajat atau di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tapi lebih tinggi daripada 0 derajat Celcius. Nah, di daerah ini musim dingin terjadi sangat panjang dan musim panas terjadi hanya sebentar. Ketika musim dingin, suhunya pasti sangat dingin. Sedangkan ketika musim panas, suhu di iklim kutub bisa dibilang sejuk dan udaranya tergolong kering. Kemudian iklim tengah atau iklim sedang. Nah, untuk iklim tengah merupakan jenis iklim yang berada di lintang tengah antara kawasan kutub dan tropis. Namun batasnya tidak jelas. Karena inilah ada beberapa negara yang masuk ke dalam iklim tengah dan masuk juga ke dalam iklim subtropis. Misalnya Jepang itu masuk ke iklim tengah dan juga masuk ke iklim subtropis. Nah, kemudian iklim subtropis. Ciri utama daripada iklim subtropis adalah terjadinya kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Rata-rata temperatur pada musim panas mencapai lebih dari 30 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin ada pada kisaran lebih dari -3 derajat dan kurang dari 18 derajat Celcius. Untuk iklim subtropis, varian suhunya atau varian iklimnya lebih banyak daripada tropis. Iklim subtropis juga dikenal dengan iklim yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Kebanyakan iklim subtropis berada di wilayah Eropa, berada di bagian Amerika juga, dan berada di bagian Asia Timur. Mungkin kita sudah tidak asing dengan iklim tropis. Adapun tentang penjelasan dari iklim tropis adalah jenis iklim di wilayah tropis dicirikan dengan suhu yang tinggi dan variasi tahunannya sangat sedikit.
tentu saja lebih sedikit daripada subtropis. Misalnya, hujan hampir terjadi di sembarang waktu dalam setahun. Nah, kemudian sebagian iklim tropis seperti hutan hujan tropis, curah hujannya bisa dikatakan sangat tinggi. Hal ini karena kawasan tersebut benar-benar berada di garis khatulistiwa. Iklim tropis biasanya memiliki dua musim. Nah, ini musim panas atau musim kemarau dan musim dingin yang biasanya dicirikan dengan seringnya hujan atau bisa juga disebut dengan musim penghujan. Negara-negara yang masuk iklim tropis tentu saja Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, beberapa negara di Amerika Selatan, misalnya Brazil. Kemudian ada iklim Mediteran. Iklim Mediteran memiliki ciri variasi suhu harian sangat kecil dan hujan di sembarang waktu. Dalam setahun hujan 2 kali maksimumnya. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang iklim berdasarkan jenisnya. Di sini ada iklim gunung, iklim tundra, iklim mediteran, iklim monsun, iklim bahari, dan iklim benua. Kita akan jelaskan dari iklim benua. Iklim benua sering memiliki variasi suhu tahunan yang signifikan. Kenapa dibilang signifikan? Karena pada musim panas, cuacanya bisa sangat panas. Kebalikannya, ketika musim dingin, suhu pada iklim benua bisa sangat dingin. Iklim benua cenderung terjadi di garis lintang tengah pada derajat 40 hingga 55 ke utara, di mana angin yang bertiup di darat dan suhu tidak didemorisasi oleh badan air seperti samudra atau laut. Iklim benua kebanyakan terjadi di belahan bumi utara yang memiliki jenis daratan luas yang diperlukan untuk jenis iklim ini berkembang. Kemudian ada iklim bahari. Iklim bahari disebut sebagai iklim bahari karena iklim ini dipengaruhi oleh lautan, ditandai oleh penyimpangan suhu udara harian dan tahunan yang sangat kecil, serta kelembapan udara yang bisa dibilang tinggi. Iklim bahari merupakan jenis iklim yang memiliki perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara hariannya. Kemudian ada iklim Mediteran. Nah, untuk iklim Mediteran memiliki lingkungan yang panas dan kering. Pada musim panas, cuaca sangat cerah, sedangkan pada musim dingin, hujan sering terjadi. Iklim Mediteran itu sangat bertentangan dengan ciri iklim monsun, di mana iklim monsun merupakan jenis iklim yang terbentuk di kawasan monsun atau di kawasan angin monsun. Untuk ciri utama dari iklim monsun adalah adanya perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Pada saat matahari bersinar terus-menerus di wilayah monsun, maka hujan sering terjadi. Iklim monsun umumnya berada di kawasan tropis, karena kawasan tropis biasanya berada di garis khatulistiwa. Kemudian ada iklim tundra. Untuk iklim tundra merupakan iklim yang memiliki suhu yang sangat rendah, akan tetapi pada beberapa wilayah tidak ditutupi salju. Jenis iklim ini menjadi tempat yang tepat sebagai pertumbuhan lumut. Memiliki musim dingin yang panjang, sekitar 9 bulan. Berarti musim panas hanya terjadi 3 bulan. Kemudian curah hujan pada iklim tundra juga bisa dibilang rendah. Kecepatan angin di iklim tundra bisa dikatakan sangat cepat. Kemudian suhu udara juga sangat rendah, yaitu berkisar 10 derajat Celcius hingga minus 35 derajat Celcius. Kemudian iklim gunung. Dari namanya kita sudah tahu, iklim ini pasti berada di wilayah yang tinggi atau di dataran tinggi. Iklim gunung ditemukan pada lokasi yang tinggi tentu saja. Kemudian iklim ini memiliki tekanan udara yang rendah. Kemudian curah hujan yang ada di iklim gunung terjadi sangat tinggi pada ketinggian dasar dan mulai berkurang pada bagian puncak. Jadi semakin ke puncak, hujan makin jarang terjadi.
Kemudian hujan juga sering terjadi pada daerah yang terkena terpaan cahaya matahari secara terus-menerus. Jadi, untuk iklim gunung yang wilayahnya jarang terkena terpaan sinar matahari secara langsung, maka curah hujan juga, sedikit pada daerah tersebut. Nah, demikian penjelasan iklim berdasarkan jenisnya. Itulah beberapa jenis iklim yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.